Nah, pertempuran besar di dunia Boruto itu kembali memanas ya. Kawaki, Boruto, dan Jura kini berada di medan laga yang menentukan, di mana tak ada ruang untuk kesalahan atau pertimbangan pribadi. Namun di balik pertarungan frontal mereka itu tersimpan lapisan konflik yang jauh lebih kompleks dari sekedar duel kekuatan aja. Jura yang bukan lagi sekedar monster tanpa akal mulai menunjukkan sisi yang tidak terduga, kesadaran strategi dan bahkan keraguan. Sementara itu Karma Kawaki mulai bereaksi ya, seperti yang sudah bisa ditebak resonansinya dengan Boruto memicu dari sesuatu yang jauh lebih besar, potensi kebangkitan dari Momoshiki. Dalam kondisi Boruto yang kelelahan dan terluka, pertahanan batinnya semakin melemah. Situasi menjadi titik kritis yang bisa mengubah arah seluruh cerita, memperlihatkan bahwa kekuatan terbesar bukan selalu datang dari kekuatan fisik aja, tapi juga dari ikatan dan keputusan yang diambil di tengah kekacauan itu sendiri. Ini bakalan menarik di chapter mendatang. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini pula, oke? Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Sekarang ini memang ada satu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja dari semesta Boruto sekarang. Itu adalah kehadiran Momoshiki yang sudah terlalu lama absen dari sorotan utama. 2 tahun sudah berlalu sejak kemunculan Two Blue Vortex. Namun jejak sang Otsutsuki itu masih menggantung dalam bayang-bayang cerita kan. Seakan-akan menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan untuk mengangkat Boruto ke puncak epiknya. Di tengah medan pertempuran, Kawaki, Boruto, dan Jura berhadapan dalam situasi genting yang bisa jadi merupakan titik balik dalam cerita. Masih terlalu dini memang untuk menyimpulkan bahwa inilah babak penutup kisah besar ini. Atmosfernya memang tegang, intens, dan penuh bahaya. Tapi dari semua tanda-tanda, ini justru terasa seperti titik ledakan sebelum semuanya benar-benar memuncak loh. Jura itu sosok misterius yang telah menjadi pusat perhatian karena statusnya sebagai makhluk hasil kombinasi DNA Otsutsuki dan kekuatan ekor 10 Jubi. Tidak menunjukkan niat untuk mundur sedikit pun. Kawaki pun tak datang hanya untuk menakuti atau mengusir pertarungan mereka dalam duel antara dua kekuatan raksasa yang tidak bisa berakhir dengan kompromi ya. Tapi yang membuat situasi ini benar-benar kompleks adalah kenyataan bahwa pertarungan ini bukan sekedar adu kekuatan aja. Ini adalah pertarungan eksistensial antara tekad strategi dan perubahan karakter yang mendalam. Kawaki kini berada dalam mode serangan penuh dengan kekuatan maksimal yang diwarisi dari Ishiki. Di atas kertas, Jura seharusnya bukan lawan yang berarti, namun situasinya tidak sesederhana itu ya. Jura itu bukanlah ekor 10 biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ekor 10 ini memiliki kesadaran. Bukan sekedar masa cakra tanpa arah itu, ia berpikir, menganalisis, dan bereaksi secara strategis. Kesadaran itulah yang membuat perbandingan kekuatan tidak bisa dipukul rata seperti sebelumnya. Ibaratnya jika biasanya para Otsutsuki menjadikan Jubi sebagai hewan peliharaan, maka Jura adalah hewan yang menyadari dirinya bukan budak siapapun. Tidak ada lagi tali kekang yang bisa menahan ambisinya. Bahkan kekuatan Otsutsuki pun bisa jadi tidak cukup untuk menaklukkannya. Lebih parahnya lagi, tubuh Jura dipenuhi DNA Otsutsuki dari hasil rekayasa genetik code yang menggabungkan DNA Ishiki ke dalam tubuh ekor 10 itu sendiri. Kombinasi ini bukan yang menjadikannya kuat, tapi juga stabil secara mental dan spiritual. Meskipun begitu, tidak bisa diabaikan bahwa Jura tampaknya diperlambat demi kepentingan cerita. Ia kehilangan satu kaki dan satu mata yang tentu saja membatasi pergerakan serta pandangannya ya. Ini adalah celah besar yang bisa dimanfaatkan oleh Kawaki sendiri. Karena sekarang ini ya, Kawaki dengan kepribadiannya yang panas dan mudah terbakar itu sepertinya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Namun ada satu elemen yang tak terduga yang mungkin akan mengubah segalanya, yakni resonansi karma. Karma milik Kawaki sudah aktif dan itu pasti akan menggema dengan karma milik Boruto. Dalam panel terakhirnya adalah Boruto memegang lengannya dengan erat seolah-olah menahan sesuatu yang kuat dari dalam dirinya. Ini adalah tanda bahwa sesuatu yang besar akan bangkit nih. Sesuatu yang tak bisa dikendalikan oleh Boruto itu sendiri. Kondisi Boruto sendiri tak ideal, ia kelelahan, terluka, kemungkinan tidak mampu menggunakan teknik Hiraishin untuk kabur. Jadi satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi bahaya tersebut secara langsung, dan bahaya itu adalah Momoshiki nakama. Kebangkitan Momoshiki bukan hanya kemungkinan, tapi tampaknya sudah diambang pintu. Kelelahan Boruto akan memicu hilangnya kontrol atas karmanya. Disinilah Momoshiki akan mengambil alih.
Ketika itu terjadi, akan terjadi skenario semua lawan semua yang bisa menghasilkan panel pertarungan paling epik sepanjang sejarah Boruto. Mau nilai yang bisa memaksa Jura untuk berpikir ulang ya. Jura tidak menyangka akan menghadapi dua Otsutsuki sekaligus, apalagi dalam kondisi yang begitu buruk secara fisik ya. Ia juga tidak mempersirakan bahwa rasa kasih sayang dan persaudaraan di antara manusia bisa mendorong musuhnya menjadi jauh lebih kuat. Awalnya Jura melihat rasa peduli manusia sebagai kelemahan, tapi kini ia mulai melihatnya sebagai kekuatan yang mengubah jalan pertarungan. Kolaborasi antara Boruto Kawaki yang munculnya dari kasih sayang mendorong mereka ke level kekuatan yang tak terduga. Kemungkinan besar Jura akan memutuskan mundur secara strategis. Ia mungkin menyadari bahwa bertahan lebih lama hanya akan memperburuk kondisinya. Bisa jadi ia akan berkata dalam hidupnya, ini urusan kalian, lalu lenyap dari medan tempur, membiarkan Kawaki menghadapi Momoshiki seorang diri. Teori ini diperkuat bahwa dengan apa yang terlihat dalam penglihatan Kashin Koji, di mana Jura muncul kembali dalam kondisi pulih sepenuhnya, berada di dekat-dekat akar Shinju, dan ini bisa menjadi petunjuk loh bahwa ia benar-benar berhasil keluar hidup-hidup dari pertarungan ini. Tentu saja ya, semua ini masih sebatas teori, namun sangat masuk akal dari sudut pandang perkembangan cerita. Terlebih lagi ancaman lain seperti Ko dan Hidari masih mengintai dari kejauhan. Masing-masing ngebawa agenda yang bisa mengacaukan segalanya lebih lanjut lagi. Karena kita tahu pertarungan lawan Jura itu bukannya soal menang atau kalah, tapi juga pelajaran penting bagi semua pihaknya sendiri. Jura bisa jadi akan belajar bahwa kerjasama dan rasa peduli itu adalah kunci kekuatan manusia yang tidak dimiliki oleh para makhluk sepertinya. Jika Jura mulai menerapkan konsep kerja tim, membentuk strategi bersama para Shinju lain seperti gaya Pain di masa lalu itu, maka ancaman terhadap dunia akan meningkat secara drastis. Ini akan membuka lembaran baru dalam konflik jauh lebih luas dan rumit pula kan. Sementara itu, pertanyaan tentang bagaimana Boruto akan kembali ke dirinya yang lama juga muncul. Mungkin Sarada akan datang sebagai penyelamat nih, bukan hanya untuk menghentikan Boruto, tapi untuk menenangkan Kawaki yang mungkin terbakar oleh emosi dalam kekacauan. Kemunculan Sarada bisa menjadi titik balik emosional yang membalikkan keseimbangan kekuatan dan hubungan antar karakter. Ini bisa menjadi awal dari babak baru di mana semua pihak harus menyusun strategi ulang demi menghadapi ancaman lebih besar lagi. Yang terpenting dari semua ini adalah bagaimana Jura itu belajar dari kesalahan. Jika sebelumnya ia menganggap emosi sebagai beban, maka setelah ini ia akan melihatnya sebagai kekuatan yang mampu mengubah realita arah takdir. Jura bisa muncul kembali dengan pendekatan baru nih, membentuk kelompok Shinju yang bergerak serempak, menyerang terkoordinasi dan menyatu dalam satu tujuan. Jika ini terjadi, pertempuran mendatang akan jauh lebih sulit diprediksi dan jauh lebih destruktif nakama. Tentu aja semua ini masih menunggu konfirmasi di bab-bab berikutnya. Tapi untuk saat ini kemungkinan besar skenario itu akan menjadi jembatan logis menuju kembalinya Momoshiki, pembentukan konflik lebih besar yang mencakup Kawaki, Boruto, Jura, bahkan Code itu tadi. Semua ini masih berada dalam ketidakpastian, namun justru disitulah letak daya tarik kisah ini kan. Spekulasi harapan teori membentuk jalinan yang membuat setiap bab baru selalu menarik untuk ditunggu. Maka tak heran ya nakama, sekarang ini banyak spekulasi dari teori-teori tentang Shinjutsu atau bahkan Jogan dan Otsutsuki Boruto itu sendiri tuh semakin ramai menarik untuk diperbincangkan. Karena inilah yang seru di kisah Two Blue Vortex-nya. Jadi kalau mau kita simpulkan di sini nih, skenario ini berjalan seperti yang terbayangkan. Maka Jura akan memilih mundur secara strategis, bukan karena kalah tapi karena menyadari bahwa menghadapi dua Otsutsuki sekaligus dalam kondisi tubuh yang tidak sempurna hanya akan membawa kehancuran. Justru dari kekalahan inilah ia mulai memahami sesuatu yang dulu ia anggap sebagai kelemahan manusia, kerjasama dan rasa peduli. Momen ini bisa jadi titik balik karakter Jura dan membuka peluang ke arah konflik lebih luas dengan pendekatan baru yang lebih berbahaya. Sementara di pihak lain, kebangkitan Momoshiki akan menjadi ancaman nyata bukan hanya bagi Kawaki tapi juga bagi dunia shinobi secara keseluruhan. Jika Boruto kehilangan kendali dalam Momoshiki mengambil alih tubuhnya secara penuh, pertarungan ini bisa berubah menjadi medan kehancuran massal kan, dan Sunagakure dirasa adalah area yang sangat tepat. Kondisi-kondisi terdesak seperti ini muncul peluang untuk pertumbuhan karakter dari Boruto itu sendiri kan, dan Otsutsuki akan bangkit sekali lagi. Ya, segalanya kian tak terbendung dalam cerita Two Blue Vortex-nya. Sepakat nakama tentang bagaimana penggambaran ini? Itulah tadi ya penjelasan yang mungkin akan terjadi pada kisah-kisah Boruto ke depannya itu nanti. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.